Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Yang kita muliakan bersama, yang selalu kita doakan pimpinan dari Yayasan An-Nisomiyah, guru kami juga itu Al-Mukarramah Umi Ustadzah Khizal Tahir. Kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, beliau dipanjangkan umurnya, diberkahi amal dan juga ilmunya, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami muliakan guru kami Mukarram Ustaz Nizam Khatib hafizahullah taala, semoga Allah panjangkan umur beliau dan semoga Allah berikan keberkahan keluarganya, hartanya, ilmunya, dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dan bil khusus Bapak Ibu yang kami muliakan, yang sudah meluangkan waktunya ya datang ke sini, bahkan mungkin ada yang memerlukan perjuangan ya, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari luar kota. Kami doakan semoga ini nanti menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sebagai orang tua itu benar-benar berusaha menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Semoga ini menjadi amal makbul yang Allah ridhai, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum saya memulai, ada hadis di hadis Al-Arba'in An-Nawawi tentang hadis Jibril. Ketika saat itu ada seseorang asing tidak dikenal oleh para sahabat, terus kemudian menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Dan ternyata orang tersebut adalah malaikat siapa? Jibril alaihissalam. Dalam hadis tersebut dikisahkan bahwasannya ketika orang tersebut hadir itu datang menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau belajar supaya cepat dan kita dapat banyak faedah dan barokah harus apa Pak? Dekat. Silakan dekat. Silakan di sini tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di soft yang pertama biar lebih dekat gitu. Silakan Pak. Dengan penuh hormat, mohon maaf sekali supaya khidmat insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini ada wali murid baru, jadi izinkan kami mengulang 5 menit ya beberapa materi yang sudah kami sampaikan di 4 pertemuan atau 3 pertemuan yang lalu. Sudah masuk suaranya? Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, ilmu itu kata para ulama ada 3. Satu, ilmu yang fardu ain, wajib setiap orang belajar ilmu ini. Itu ilmu yang wajib dipelajari oleh semua kaum muslimin. Nah, ini contohnya yang berkaitan dengan sholat, zakat, haji, kemudian tentang akidah, dan batas minimal tentang ilmu tasawuf. Nah, itu wajib. Jadi kalau kita belum punya ilmu rukun sholat apa, maka harus belajar. Kemudian yang kedua, ilmu yang fardu kifayah, yang kalau misalnya semua kaum muslimin di suatu daerah misalnya itu tidak ada yang belajar, maka semuanya dosa. Tapi kalau ada satu yang belajar dan itu kifayah cukup, maka gugur dosanya. Contohnya ilmu waris, contohnya ilmu kedokteran. Misalnya di desa nggak ada yang belajar kedokteran, ada yang Allah berikan jalan bisa belajar kedokteran, wajib bagi dia. Fardu kifayah. Yang terakhir ini ilmu fardu indal hajah. Wajib kalau lagi memang butuh dan kita mempunyai kaitan dengan ilmu tersebut. Contoh Bapak Ibu belajar hukum jual beli nggak wajib, tapi kalau mau dagang jadi wajib enggak? Wajib. Ilmu tentang sewa menyewa. Nah, ini sewa menyewa bukan hanya benda tapi jasa. Kalau jadi karyawan wajib nggak belajar? Jadi wajib. Kalau punya anak
belajar ilmu bagi mendidik anak. Bumi. Nah, karenanya seorang manusia yang baik itu adalah seorang yang ketika hidup di muka bumi ini mampu memakmurkan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menginstal dalam diri kita ya bakat-bakat apa peran yang nanti kita harus lakukan, dan itu ada di anak Bapak Ibu semua. Ini cocoknya jadi dokter, cocoknya jadi pedagang, cocoknya jadi tentara, cocoknya jadi insinyur. Nah, tugas kita apa? Yang fitrah itu tadi fitrah bawaan itu kita rawat, kita didik bersama-sama sehingga nanti ketemu perannya, Pak. Nah, peran tersebut kalau ditemukan, maka subhanallah, maka orang tua tersebut yang menghantarkannya insya Allah mendapatkan amal jariyah sebagaimana tadi kata Al-Mukarram Ustaz Nizam, bahwasanya salah satu amal jariyah adalah waladun salih, anak yang saleh. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita pada hari ini akan belajar tentang bagaimana mendidik anak umur 0 sampai 6 tahun, 7 sampai 10 tahun. Sebenarnya dibagi menjadi 4, 0 sampai 6, 7 sampai 10, 10 sampai 15. Setelah itu pasca balik. Nah, pasca balik itu sebenarnya kita sudah sedikit. Karena sebenarnya mendidik itu Bapak Ibu yang kami muliakan dari 0 sampai 15 tahun sampai balik. Badannya dewasa ya, secara jasmani, ruh dan akalnya pun seharusnya bareng. Karenanya orang dulu itu di zaman Rasulullah ketika dia balik maka biasanya dia langsung bisa cari uang, langsung bisa menikah. Nah, jadi tidak ada masa remaja, adanya masa muda, dan masa muda biasanya langsung menikah. Di zaman Rasulullah umur 21 tahun biasanya sudah punya cucu. Umur berapa Pak? 21 tahun punya cucu, Amr bin As dan para sahabat lain. Karena umur 10 menikah, ya, dewasa cepat ya, matang. Nanti anaknya umur 10 lagi dia sudah menikah lagi, berarti punya cucu umur 21 tahun. Nah, itu zaman dulu biasa. Nah, kita minimalnya berusaha bagaimana kita mendekati hal tersebut. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, Ustadz kenapa kita belajar 0 sampai 6, 7 sampai 10 sedangkan anak saya Ustadz di sini udah umur berapa Bu rata-rata? 13 ya. 13. Karena Bapak Ibu yang kami muliakan, anak Bapak punya karakter A itu tidak tiba-tiba menjadi A. Ada latar belakang dulunya. Misalnya anak kita kok tidak pede. Nah, itu nanti kita di umur 0 sampai 6 tahun ini ada yang apa? Dan dengan ilmu ini maka kita bisa memperbaiki. Jadi kalau ada motor rusak itu misalnya contohnya keluar asap gitu. Nah, kita mikirin asapnya apa di dalamnya, Pak? Dalamnya. Nah, maka anak-anak kita ketika ada masalah dengan dasar ilmu ini kita berusaha, oh saya dulu salah mendidiknya apa, nanti bareng-bareng. Dan yang tahu biasanya siapa, Pak? Orang tua. Nah, kalau guru ya kemungkinan ini bisa. Cuma kalau Bapak kan yang melihat. Nah, karenanya kita bersama-sama untuk mempelajari ini supaya kalau ada yang kurang kita petakan di mana kesalahannya dan kita perbaiki. Di halaman selanjutnya 3 langkah untuk menerapkan pendidikan berbasis fitrah. Jadi fitrah itu gimana cara mengembangkannya? 1, tazkiyatun nafs, itu ada di kertas itu Bu ya, di halaman yang kedua. Nah, jadi silahkan dibuka. Tazkiyatun nafs, membersihkan diri, ikhlas dan tumakninah. Nah, kemarin saya menjelaskan kalau mau anaknya menjadi salih itu kita harus
tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Nah, di halaman selanjutnya lihat tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu sebenarnya ilmu tasawuf. Kalau seseorang hatinya sudah ikhlas dalam mendidik anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang namanya ketenangan dalam mendidik. Dan ketenangan itu adalah sifat orang yang masuk surga. Qala Allah taala fi kitabil karim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, jadi kalau kita mau anak kita juga menjadi anak yang baik, maka kita tenang, nanti anaknya tenang. Dan insya Allah mudah menghadapi berbagai macam problematika kehidupan. Baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, orang tua, kami ulang, itu ada 3 jenis dalam mendidik anak. Satu, yang dia itu lebay atau obsesinya banyak. Anak saya harus misalnya hafal Quran 30 juz dalam 2 tahun. Anak saya harus pintar matematika. Anak saya harus yang paling pertama. Anak saya harus jago pramuka. Semuanya pengen yang nomor 1. Nah, di sini biasanya ada dorongan dalam diri kita yang hasil bisikan syaitan supaya kita pengen nama kita sebagai orang tua diangkat oleh anak kita. Nah, berarti di sini kurang namanya tasawufnya. Nah, obsesi di sini. Nanti anak yang biasa ditekan terus, jiwanya tenang nggak Pak? Nggak tenang. Kamu kenapa kalah sama fulanah? Kenapa hafalan kamu lebih sedikit? Kenapa kamu matematika nilai kecil? Nah, dan seterusnya. Yang kedua yang lalai Pak. Nggak pernah ditengokin, dibiarin, nggak pernah dikasih arahan. Nah, kita belajar yang menjadi orang yang wasaton, pertengahan. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, nah bagaimana membersihkan diri nanti insya Allah setelah selesai pertemuan kelima, kami akan memfasilitasi ibu bapak semua belajar dasar ilmu agama yang wajib, yaitu ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Pelan-pelan kita santai belajar, ya baik. Karenanya bagaimana caranya nanti di pertemuan selanjutnya setelah madrasah orang tua ini selesai. Baik, di halaman selanjutnya, nah itu dibaca di rumah nanti kata guru kami tentang 2 orang tua tadi yang salah, yang lebay atau lalai. Nah itu nanti dibaca. Intinya sebabnya kalau tidak tenang, obsesi atau lalai. Anaknya harus A atau dibiarin. Kemudian halaman selanjutnya halaman 5. Nah jadi kalau kita mau punya anak yang baik, maka setelah kita membersihkan jiwa kita harus menyamakan visi misi keluarga. Baik. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, supaya anak kita tenang itu maka rumah tangga harus satu arah. Nah, karenanya ibu harus benar-benar mendukung apa keputusan bapak. Jangan sampai ada terbiasa di rumah itu 2 arahan. Bapak mau ini, ibu mau ini. Selesaikan dulu dalam musyawarah baru keluar ke anak. Supaya anaknya nanti menjadi anak yang tenang. Nah, mohon maaf biasanya kalau ada keluarga yang pisah, maka anaknya tidak setenang anak yang keluarganya utuh. Kenapa? Biasa 2. Bapaknya suruh begini, ibunya suruh begini. Anak bingung. Nah, begitupun keluarga kita harusnya dalam bidang apa? Nah, ini sebenarnya seharusnya ya kita mempunyai keluarga itu tahu di bidang dakwah, apa di bisnis atau apa. Nah, itu PR Bapak Ibu dan ini sangat menunjang. Dan biasanya yang Allah berikan jalan memikirkan ini dari awal pernikahan biasanya lebih mapan. Contohnya satu keluarga menyatakan misi keluarga saya di bidang pendidikan, maka berdua ini terus bareng kuliah, ada rezeki terus. Jadi akhirnya dia menjadi keluarga yang matang dalam bidang pendidikan, sehingga ini hukum alam Pak ya. Seseorang kalau matang dalam satu bidang pasti dicari orang. Nah, dan bisa memberikan manfaat. Bahkan contohnya ada orang yang pakar bikin bakso paling enak misalnya satu desa. Ya sudah, dia itu ibadahnya memberikan kebahagiaan lewat makanan.
Dan nanti itu di pertemuan yang lain, atau kalau mau tanya-tanya bisa di forum tanya jawab, karena fokus kami itu di yang ketiga. Nah, selanjutnya setelah menyatukan visi keluarga itu di halaman Mas yang kelima, menyatukan konsep bagaimana mendidik anak. Nah, jadi harus sepakat, Pak. Ibu sama bapaknya harus sepakat. Misalnya kita belajar bareng-bareng. Anak itu tidak harus jadi yang pakar dalam ilmu agama, tetapi sesuai fitrah dan bakatnya. Nah, kalau sudah sepakat, nanti anaknya kalau misalnya Bu, saya senangnya mau jadi insinyur, didukung sama bapak ibunya. Dan juga kita sebagai sekolah juga akhirnya sama begitu Pak ya. Sehingga nanti anak ini stabil, tidak direndahkan. Jadi kalau misalnya ada anak yang hafalnya kurang, tidak kita rendahkan. Bisa jadi bakatnya itu di pelajaran yang lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya di halaman 6. Baik. Nah, di halaman 6 adalah memahami bagaimana mendidik anak berbasis fitrah pada umur 0 sampai 6, 7 sampai 10. Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar fitrah ada 8. Nah, jadi kayak dalam anak kita tuh ada 8 biji. Ini kata pakar pendidikan yang menurut kami termasuknya untuk perkembangan ilmu pengetahuan pendidikan Islam sekarang yang paling matang. Karena komprehensif dia. Nah, yang pertama dalam diri anak kita adanya fitrah keimanan, ada biji keimanan. Bagaimana mendidik keimanan anak-anak kita? Satu, di paling sebelah kiri atmosfer kesolehan dan keteladanan. Nah, jadi cara membangun keimanan, jadi harus ada lingkungan yang soleh di keluarga dan juga bapak dan ibu yang soleh dan solehah. Nah, jadi kalau misalnya ingin anak kita cinta sholat, maka coba kita rajin sholat duha, tidak pernah lewat, atau minimalnya sholat yang wajib tidak pernah lewat, dan dilihat oleh anak kita. Itu insya Allah Pak lebih menghujam ke dalam daripada Bapak menyatakan, enak kita wajib sholat, gitu aja. Lebih dalam keteladanan. Nah, seperti itu. Jadi di umur 0 sampai 6 tahun, di situ yang di baris kedua, yang dikembangkan pada anak umur 0 sampai 6 tahun, perawatan dan penguatan tauhid dengan imaji, gambar hayalan gitu ya, dan kecintaan. Nah, ini adalah golden age atau masa emas menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Bagaimana caranya? Nomor 2, interaksi dengan Al-Quran. Jadi Bapak rajin baca Quran, ya. Melihat Bapak ibunya sering baca Quran, nanti ada kecintaan dari anaknya untuk membaca Al-Quran. Kemudian nomor 3, intinya adalah memberikan gambaran positif tentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh Bapak Ibu misalnya gini, anak 0 sampai anaknya umur 4 tahun. Nak sholat, kalau tidak sholat nanti Allah marah. Jangan. Yang ditanamkan adalah rahmat. Allah Maha sayang, kasih sayang. Bukankah Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmat aku kata Allah lebih dulu daripada amarahku. Nah, gimana ciri-cirinya dan tujuan kita, indikatornya? Anak harus bergairah cinta sama Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau anak kita belum, berarti di sini sebagai ketika lagi ngobrol, nah Bapak menanamkan ini juga. Contohnya gimana menanamkan? Misalnya begini, Bapak kasih hadiah ke anak Bapak, nah ini alhamdulillah Bapak dapat rezeki dari Allah. Kasih. Sambil ngomong begitu Pak. Beda nggak sama ngasih doang begini? Beda. Jadi merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah, alhamdulillah Allah kasih rezeki kita bisa jalan-jalan. Terus kemudian lagi jalan-jalan, ini yang menciptakan gunung semua Allah Subhanahu wa taala.
dengan keteladanan. Ini dari umur 7 sampai 9 orang. Nah, di masjid jangan lari-lari, udah dengerin. Kalau masih umur 2 tahun bisa nggak dikasih tahu? Nggak bisa ya. Dia ngomong jangan lari-lari, tetap lari-lari. Kemudian mulai mengenal perintah Allah. Nah, di sini mulai disuruh sholat. Dikasih tahu udah mulai boleh. Dia sudah mulai bisa berpikir. Nah, indikatornya apa? Anak ini semangat untuk ibadah. Nah, mudahnya seperti itu. Baik, saya potong 5 menit kalau ada yang mau bertanya tentang fitrah keimanan 0 sampai 6 tahun, 7 sampai 10 tahun. Oke. Baik, karena mungkin kemarin sudah disampaikan, saya lewatkan ya, insya Allah paham. Yang kedua, fitrah belajar dan bernalar. Nah, caranya gimana Bapak Ibu? Nah, jadi anak-anak kita sebenarnya itu harusnya Pak semangat belajar. Harusnya begitu. Kalau misalnya anaknya malas baca, rasa keingintahuannya kurang, ada hal yang baru tidak menarik. Nah, berarti di sini anaknya kemungkinan di umur 0 sampai 6 tahun, 7 sampai 10 tahun belum kita ajari ini. Nah, caranya gimana? Anak-anak itu harus ditantang dengan ide dan inspirasi hebat. Nah, contohnya begini, misalnya, nak, ayam itu melahirkannya bagaimana ya? Seperti itu. Bedanya yang di lahir lewat bertelur atau melahirkan, itu pertanyaan seperti itu pada anak-anak harus ditimbulkan sehingga oh ya, dan seterusnya. Baik, 0 sampai 6 tahun bagaimana? Yang pertama harus dengan bahasa ibu. Jadi peran ibu di sini. Jadi ibu itu harus bahagia ketika adek gimana Anda? Indah. Jadi dia ngelihat ibunya. Kemudian belajar langsung di alam. Nah, kalau misalnya anak kita lahir di kota, itu memang butuh effort, Pak. Benar, Pak. Jadi kalau misalnya di sekampung ini masih ada daerah-daerah yang hijau, itu bersyukur. Nah, itu dimanfaatkan. Masih ada sawah. Karena apa? Ya, dia harus dikenalkan dengan alam. Kalau misalnya depan rumah beton, belakang beton, samping beton, ya dia melihat alam itu begini aja. Tidak ada sesuatu yang ada matahari, ada bulan, ada kambing, ada ayam. Nah, karenanya kalau liburan bawa ke alam. Insya Allah masih ada di Jabodetabek dan itu tidak jauh. Nah, harus ada effort seperti itu. Kemudian harus belajar sama ayah bundanya, baca buku bareng. Nah, berarti kalau kurang nanti harus introspeksi di dalam diri kita, kenapa anak kita kok tidak semangat belajar. Bisa jadi dulu waktu umur segini jarang belajar dengan ayah bundanya. Nah, indikatornya apa? Nomor 4 itu hampir sama. Dia antusias dan bergairah kalau di alam, lari. Nah, kebanyakan insya Allah umur ini kalau pernah ke alam dan diberikan waktu, maka semangat keingintahuannya kuat. Sekarang umur 7 sampai 10. Nah, di umur 7 sampai 10 ini fitrah belajarnya itu sedang berkembang sekali. Golden age-nya. Dengan cara apa? Satu, dengan bahasa ibu. Jadi tetap ibu-ibu itu madrasatul ula benar. Dengan bahasa yang mengikat makna. Jadi sudah mulai ada nilai-nilai yang diajarkan dan penuh makna. Misalnya contohnya begini Bu, makna ridho terhadap takdir Allah. Nah, saya pernah coba sama anak saya, kalau ada sesuatu yang sudah terjadi itu yang terbaik dan harus ridho. Nah, pernah satu ketika hujan, jemuran bibinya anak saya yang masih umur 5 tahun itu basah. Nah, bibi ngomong, ya kehujanan gimana ini? Anak saya ngomong gini, tidak apa-apa amah tuh bibi. Nanti kan bisa dijemur lagi, nggak apa-apa. Jadi apa? Itu nanti kalau sudah dewasa, kalau ada sesuatu yang misalnya takdir yang berbeda, lebih kuat nggak? Lebih kuat. Nah, itu namanya makna. Jadi ada mulai seperti itu. Kemudian belajar dari alam sama belajar yang nomor 3 bersama kehidupan. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami muliakan,
anak kita itu libatkan dengan situasi keluarga. Jangan misalnya bapak ibu kerja keras, misalnya contoh punya usaha buat makanan, anaknya disterilisasi, tidak boleh capek, enggak. Libatkan sedikit-sedikit, kasih tahu bahwasanya ini berjuang dalam kehidupan tuh begini. Nah, ada orang tua yang kami tahu pernah cerita, saya kok agak menyesal gitu, karena anak saya itu orang susah dan sekarang sukses. Dia sekarang udah punya mobil Pak, sukses. Tapi anaknya itu agak rapuh. Kenapa rapuh? Karena memang disterilisasi, tidak pernah berjuang sama bapak ibunya. Nah, jadi nggak pernah belajar dengan kehidupan. Misalnya ada bapaknya wafat, ya udah dia nggak dilibat, nggak ajak berpikir. Harusnya kan ini kakek meninggal, insya Allah nanti kita ketemu lagi di surga. Ya sedih nggak apa-apa, nanti insya Allah kita bertemu lagi di surga. Nah itu belajar sama kehidupan namanya Pak. Dan itu sebenarnya lebih menghujam kepada diri anak-anak daripada omongan saya. Itu yang belajar dari kehidupan. Nanti dia kalau ada masalah dalam kehidupannya, dia cepat belajar mengambil hikmah. Kemudian nomor 4 sampai 5 ini tugas pesantren. Agak berat memang. Jadi riset sama belajar project based learning. Jadi belajar tapi berdasarkan project. Di pesantren ini alhamdulillah kita terapkan. Contohnya begini, belajar lingkaran, mengukur lingkaran kan biasanya kalau di sekolah cuman diukur gitu Pak ya, ngayal. Kita enggak. Coba itu bola itu luasnya berapa? Atau ban motor punya ustadz itu luasnya berapa? Nah, itu namanya berbasis langsung praktek. Jadi ilmu sama kehidupan itu menyatu. Baik. Nah, tempat yang baik apa? Satu di museum, di alam, di pasar, aktivitas dengan orang tuanya, komunitas. Nah, jadi kalau liburan bawa ke museum Bu, bawa ke kakeknya yang masih punya kakek di kampung, bawa. Nah, belajar di alam. Indikatornya dia bergairah meneliti keteraturan hukum Allah. Nah, misalnya, Pak, kok ini es kok beku, kok ini cair. Nah, itu seperti itu. Baik, nomor 3 fitrah bakat. Bakat ini anak bapak ibu tuh nantinya itu punya tugas masing-masing. Ada yang memang Allah tanamkan dalam diri dia, Allah kasih bakat anak ini kalau nulis bagus. Karena jangan aneh Bu, ada anak kalau ngomong susah, kalau nulis pinter, ada. Ada yang kalau ngomong pinter senulis susah banget. Gitu Pak, Masya Allah anak macam-macam ya. Baik, nah, kita belajar. Gimana caranya? Nomor pojok paling sebelah kiri, membangun, membesarkan hati dan konsisten. Nah, saya jelaskan dengan metode 0 sampai 6 tahun. Perawatan dan penguatan konsep diri atau sifat unik. Nah, melalui apa? Pengakuan keunikan melalui imaji positif. Nomor 1, menghargai sifat unik dan tidak membenturkan dengan akhlaknya. Ini umur 0 sampai 6 tahun. Itu di halaman 8 Bu ya. Umur 0 sampai 6 tahun di halaman 8. Baik. Jadi anak-anak Bapak itu waktu umur 0 sampai 6 tahun ingat coba, apalagi masih punya anak kecil, alhamdulillah. Ada nggak Pak yang nggak bisa diem, keliling aja di rumah kakeknya, hancurin, loncat? Ada anak yang begitu? Nanti anaknya yang semakin banyak maka semakin paham. Kalau anaknya banyak mantap. Terus ada nggak anak yang diem? Ada nurut gitu Pak? Ada. Yang biasanya susah disuruh ada Pak? Nah, tolong ambilkan Bapak air. Pura-pura nggak denger aja, masih umur 3 tahun. Pura-pura nggak denger aja. Nah, mau permen nggak? Oh iya mau deh. Ada. Ada ya. Masya Allah. Nah, anak-anak itu berarti punya sifat unik Pak. Bapak harus bedakan. Kalau yang misalnya nggak mau disuruh tuh biasanya leader Pak, pemimpin. Nanti gedenya dia bisa nyuruh orang. Nah, itu sifatnya. Memang nanti harus dikendalikan supaya jangan zolim. Kalau yang banyak omong ya, maka jangan diomong cerewet, bawel, kamu nakal. Misalnya ini orator, ini nanti kayak Najwa Shihab ini. Bukan berarti nggak pakai kerudung ya maksudnya, dan seterusnya. Nah, jadi dipuji, jangan dibenturkan Pak. Nah kalau dia misalnya punya bakat itu, Bapak patahkan, berarti aku tuh jelek ya begini ya. Nah,
Baik. Nah, berarti kalau ada begitu tugas sekolah dan Bapak juga di rumah harus kalau pernah begitu dulu misalnya. Baik. Kemudian mendokumentasikan, nah, jadi ditulis seharusnya anak saya yang namanya fulan kelebihannya ini, kekurangannya ini. Indikatornya apa? Sifat uniknya tumbuh dengan baik, diamati, dikenali dan dipastikan. Jadi Bapak punya data, anak saya yang pertama dia pinter nulis, susah ngomong, atau sebaliknya. Anak saya yang kedua susah disuruh. Jadi bahasanya ditulis, afwan. Dia adalah calon pemimpin. Nah, baik. Ada anak yang senang bantu ibu bapaknya. Biasanya jadi ini Pak, jadi kayak orang-orang yang di Basnas, tahu kan? Yang punya penolong orang hobinya. Nah biasanya anak-anak yang kalau disuruh mau, nah itu biasanya, masya Allah. Sekarang umur 7 sampai 10 tahun. Nah, penumbuhan dan penyadaran potensi aktivitas produktif. Oke. Jadi anak Bapak itu harus menemukan aktivitas produktif satu mudah dilakukan oleh dia. Jadi misalnya gini, ada anak yang mudah nulis, susah ngomong. Nah, berarti di situ bakatnya Pak. Pinter nulis. Kemudian enjoy, dia seneng. Excellent, dia kalau ngerjain bagus, nanti akhirnya bisa ngasilin duit. Tenang aja Pak. Orang kalau sudah kerjanya itu sesuai bakatnya, dia menikmati, hasilnya bagus nggak? Bagus. Kalau bagus dicari orang nggak? Nggak. Pasti cari orang. Cari orang dapat rezeki nggak? Insya Allah. Nah di sini punya portofolio kesadaran untuk planning. Nah ini pesantren kita bantu di sini, terus punya visi. Jadi dia punya mimpi. Nah kita di pesantren itu gini Pak. Saya mimpi saya hafal Quran apa di pesantren mau apa. Nah itu nanti bukunya insya Allah ada. Nanti Bapak lihat bareng-bareng. Nanti mungkin anaknya mau nambahin. Apakah harus? Nggak harus Pak. Ya, belajar planning bisa berubah nggak? Bisa. Minimalnya dia berani. Saya mau apa? Sehingga dia punya dorongan. Kami dulu bisa hafal Quran 2 tahun. Itu karena ada orang yang ngasih ini Pak. Oh namanya ini. Cuman dulu nggak ada namanya. Saya juga, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi ulama. Oh ulama itu apa? Dijelasin sama kakak kelas saya. Sekarang beliau lagi S3 di Madinah. Begini, oh saya pengen. Terus langkahnya apa? Hafal Quran dulu. Kalau menurut kakak kamu selesai 2 tahun bisa. Digituin Pak. Gimana anak kecil digituin? Oh, oke saya bisa. Oh, bisa, coba aja. Beneran. Nah jadi dari saya iya, dari bapak juga iya, dari ibu iya ketika di sini. Adik gimana? Insya Allah bisa dek. Itu tuh kayak suntikan gitu Pak. Jadi nanti habis ketemu bapak ibu setiap awal bulan kan, awal bulan nih Maret, nanti muridnya pada semangat ngapal. Nah itu harapan saya. Nah seperti itu. Baik. Terus Tour de Talents ini juga kita pesantren bantu insya Allah. Nanti mengenalkan dokter tuh begini, ustadz tuh begini. Jadi nanti dia cita-cita kamu apa? Saya mau jadi ini dan paham cita-citanya. Jadi jangan disayang anak. Nah kamu cita-cita jadi apa? Enggak tahu Pak. Enggak tahu mah, yang enggak pernah dikenalin. Nah, jadi boleh nanti kalau punya teman dokter silaturahim, Bu. Oh, itu teman Ibu itu dokter begini kerjaannya. Punya silaturahim. Ada yang punya pabrik roti silaturahim, ada yang punya. Jadi insya Allah, karenanya manfaatkan waktu liburan dengan anak-anak nanti ya. Kemudian pemetaan bakat. Nah, ini nanti nomor 4 insya Allah saya mau, yuk ibu bapak berjuang, kita keluarkan, sisihkan uang sedikit demi sedikit. Itu nanti diterangkan oleh Ustadzah Hana sama Ustadzah sama istri kami, Ustadzah Nada. Jadi kita membaca karakter anak kita lewat fingerprint. Ya, pengalaman saya, ini saya minta sama Allah, ya Allah. Jadi kita doa aja Pak, kita tuh lemah. Nanti Allah yang menyempurnakan. Jadi Bapak, oh saya susah baca. Yang penting kita soleh, doa sama Allah, nanti tunjukin. Yang penting berusaha semaksimal mungkin. Itu kata kuncinya. Nah, kami punya anak perempuan, ini mohon maaf cerita Bu ya, biar semangat. Biar karena ini kan teori ya. Anak perempuan kami yang pertama itu susah tidur. Ngomong hati bingung kayak gimana doa sama Allah.
Nah, akhirnya kita ketemu psikolog punya teman ibu saya, kenal dekat, ya alhamdulillah lah. Nah, terus cerita, nah istri saya disalahkan, oh berarti ibu kurang sungguh-sungguh. Ya, ya sabar kan, pedes gitu. Ya nggak apa-apa, ya saya salah. Nanti saya belajar lagi. Terus di fingerprint ternyata anak saya itu cara belajarnya visual lemah, 4%, bayangkan. Dan dia kinestetik, dia sukanya lari-lari. Jadi nggak bisa dia tuh belajar A, B, C, nggak bisa. Terus kemudian dia juga auditori, ngedenger apa langsung hafal, langsung bisa niruin anak saya. Jadi kalau dengerin lagu Pak di mobil turun langsung hafal. Kata psikolognya apa? Ini dari sekian saya berprofesi sebagai seorang psikolog, mungkin ada 20 tahun, baru nemuin anak kayak anak Bapak. Masya Allah. Oh jadi paham. Berarti saya kalau ngajarin anak saya baca dan anak saya masih agak susah baca, itu harus pakai balok gitu. Jadi dan seterusnya. Nah, artinya apa? Nanti kita di sini pesantren akan dipaparkan, insya Allah bagaimana anak Bapak itu tak diketahui bakatnya, kita kerjasama dengan psikolog, sehingga nanti ini baiknya jadi di agama, apa di sains itu memang berdasarkan data. Dan insya Allah itu tidak mahal, kami ada kenal dengan psikolog yang insya Allah kompeten, dan nyicil Bu ya, nanti jelaskan sama istri saya, minimal di akhir kelas 2 MTS kita laksanakan itu. Baik, kita berjuang bersama-sama. Terus dokumentasi portofolio sama nomor 6 ini agak berat. Ini kami sebagai sekolah agak angkat tangan, ini berat. Ini karena ini tugas orang tua dan biasanya mohon maaf memang finansial itu penting. Jadi ini nomor 6 itu Bapak Ibu buat kurikulum sendiri Pak. Udah kayak sekolah. Nah ini pakar yang bisa. Baik. Tapi tidak apa-apa, kita semampu kita tawakal sama Allah. Baik. Nomor 4, fitrah seksualitas. Oke. Alhamdulillah ini waktunya pas ini insya Allah. Fitrah seksualitas. Jadi maksudnya apa? Anak kita itu punya fitrah, kalau nggak laki ya perempuan, kalau nggak nanti jadi bapak, kalau jadi ibu. Dan tidak ada yang namanya dalam Islam dan dalam ilmu psikologis ini seseorang itu kelaminnya laki tapi isinya perempuan, tidak ada. Bohong itu Pak. Karena di Al-Quran, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Allah jadikan itu berpasang-pasangan, nggak ada yang plus minusnya itu dalam satu diri ya. Kalau nggak laki ya perempuan. Tapi kenapa ada anak yang bisa kayak sekarang? Sebenarnya saya itu dalam diri saya adalah perempuan. Karena di sini salah. Nah, atau ada laki-laki kurang perempuan, atau perempuan kayak laki-laki tomboy sekali. Nah, di sini metodenya apa? Yaitu sentuhan dan kedekatan. Itu cara utamanya. Jadi intinya kalau ada anak yang kayak laki kayak perempuan, perempuan kayak laki, berarti kita kurang dekat dengan anak, kurang nyentuh anak, kurang membersamai anak, mudahnya gitu. Umur 0 sampai 6 tahun, nah di sini dijabarkan lagi, kelekatannya 0 sampai 2 tahun dengan ibunya, 3 sampai 6 tahun dengan ayah sama bapaknya. Jadi harus imbang, harus ada waktu main sama bapaknya lagi hari Ahad, punya hobi, bolehlah hobi, misalnya hobi bersepeda, tapi ya sebulan sekali, 3 minggu, yang 3 minggunya untuk anak. Harus itu, karena punya tanggung jawab bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk anak. Nah, ibu-ibu kalau ada yang suaminya begitu, nah, boleh bisik-bisik ke saya, nanti bantulah. Kalau fokusnya ke hobi saja. Nah, jadi kita bareng-bareng. Nah, indikatornya apa? Di umur 3 tahun, anak bapak ibu sudah tahu dia sudah mengetahui saya laki atau perempuan. Baik. Di umur 7 sampai 10 tahun, anak laki dekat sama ayahnya, anak perempuan dekat sama ibunya. Jadi kalau punya anak masih kelas 7 itu SD ya, kelas 1 sampai 10 tahun, kelas 4 Bu ya. Sering diajak masak, Bu. Sering diajak nyuci bareng apa. Terus ngelihat ibunya make up enggak apa-apa. Sehingga nanti anak-anak kita tuh keibuannya tumbuh. Jadi kalau misalnya ada seorang dalam diri kita sebagai seorang ibu-ibu misalnya, udah hobi masak.
di umur 7 sampai 10 biasanya di sininya jarang sama ibunya. Nah, sebabnya. Atau laki-laki tapi dia kurang struggle gitu, Pak. Kurang maskulin. Nah, biasanya enggak pernah ngelihat bapaknya ngomong sama temennya. Karena laki-laki kalau ngomong kan bahasanya itu tegas, Pak ya. Benar enggak ada misalnya laki-laki gitu kan. Oh, gimana Pak? Sehat gitu kan. Nah, ini harus dilihat sama anak. Oh, laki-laki itu begini. Nah, jadi indikatornya apa? Ketika anak bapak umur sampai 10 tahun dia laki-laki, idola saya adalah bapak saya. Oh, bapak Abi hebat, Abi sering ke masjid itu. Kalau sama ibu saya sama ibu enak, masakan ibu enak. Ibu pinter ini, ibu. Nah, seperti itu ya. Baik. Sebelum saya lanjutkan silakan Pak. Dari itu ada fitrah, 1 iman, 2 fitrah belajar, fitrah bakat, sama terakhir fitrah seksualitas. Nah, udah pada paham nih, Masya Allah. Apa keberatan, Bu? Masya Allah. Baik, oke. Nanti saya tambah ya, karena targetnya ini Bu selesai hari ini. Insya Allah. Dibaca di rumah. Nomor 5 itu fitrah estetika dan keindahan. Nah, jadi sebagai manusia itu kita harus memiliki sisi keindahan. Dan innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah cinta keindahan. Keindahan dari akhlak, bersikap, keindahan dalam memasak, ibu-ibu ya, masaknya itu enak. Bapak-bapak juga keindahan dalam bekerja. Nah, itu nanti sehingga ketika anak-anak kita misalnya contoh jadi ahli bangunan misalnya, dia bangunannya itu indah. Misalnya dia jadi seorang ulama, penyampaiannya indah. Menjadi seorang pelukis apalagi indah lukisannya. Menjadi seorang pengajar, guru, indah penyampaiannya. Menjadi seorang dokter, indah. Lihat dokter itu senyum, nyaman, itu fitrah keindahan. Baik. Bagaimana menumbuhkannya? Diberikan kebebasan ekspresi dan apresiasi. Umur 0 sampai 6 tahun, anak itu dikuatkan rasa keindahannya dengan sentuhan dan juga keindahan indrawi. Ini khususnya ibunya. Kak ibunya kalau 0 sampai 6 tahun itu harus bahagia ketemu anaknya. Udah baru datang dipeluk anaknya, senyum. Dan ini saya minta kepada ibu bapak berusaha. Kalau lingkungan keluarganya masih kaku, belum hangat, bismillah. Biasakan memuji anak, biasakan sambut anak dan tersenyum bahagia. Rumah itu begitu harusnya ya. Baik. Nomor 2, diberikan ruang untuk ekspresi, coretan, lukisan, kisah bunyi. Nah, gitu. Nah jadi kalau di Jepang itu TK-nya dicat setiap setahun sekali. Karena apa? Diperbolehkan anak-anak mencoret-coret semua ruangan. Nah kalau kita misalnya yang minimal ya, nah di dinding ini boleh silahkan, yang lain jangan. Kalau misalnya berat, ya seperti itu. Terus bahasa ibu. Nah sekali lagi kepada ibu, jadi bahasa ibu itu lembut, indah. Nanti anak ibu mempunyai fitrah estetika yang baik. Baik. Kemudian 7 sampai 10 tahun, nah baik. Dikuatkan dengan rasa keindahan melalui nalar. Contohnya begini, ibu-ibu misalnya mengajarkan kepada anak-anaknya memberi. Kalau memberi maka nanti bisa memberikan kebahagiaan. Jangan menyakiti, kalau disakiti nanti teman kamu merasa sakit. Dan seterusnya. Pakai nalar sudah, itu udah kelas 1 SD udah bisa berpikir. Terus kemudian keteraturan alam semesta dan juga bahasa ibu yang ada logika dan juga mengikat makna. Baik. Di halaman 11 kita individual. Nah, ini yang ke-6. Bapak Ibu yang kami muliakan, pernah nggak melihat anak yang ketika masih TK dizolimin sama temennya? Terus dia diem aja Pak, pasrah, dipukul itu. Terus jadi bahan bulian. Ada? Pernah dengar ya? Mungkin selama SD. Dan di kami juga ya ada di anak-anak. Jadi dia itu pasrah banget. Kayaknya kalau disakiti saya memang lemah dan seterusnya. Biasanya di umur 0 sampai 6 tahun ini Pak, sebabnya. Lihat. Bagaimana supaya seseorang itu mempunyai ego sentris yang baik. Di umur 0 sampai 6 tahun,
suplai ego dari ayah. Jadi ikut ayah saja itu sudah cukup, karena ayah itu tegas. Yang kedua, memberi ruang untuk memilih dan memiliki. Ini mainan punya kakak, punya adik, itu harus jelas. Ini baju kakak, baju adik, harus jelas Bu ya. Supaya nanti kalau dia dewasa mempertahankan hak dirinya, tidak dizolimi. Nomor 3, tidak memaksa, mengalah atau menyerahkan kepemilikannya yang mencederai egonya. Jadi kalau anak bapak bawa mainan, direbut sama temennya dan dia gak ngasih, jangan dipaksa suruh ngasih Bu. Umur 0-6 tahun ini belum diajarkan adab. Dia otaknya belum sampai. Karenanya ya dinasihatin nih, kasih dulu ya. Misalnya temennya ngerebut nih punya misalnya anaknya namanya Ahmad, ini punya Ahmad. Dikasih ke Ahmad ya, temen yang ngerebut tadi dikasih mainan yang lain. Nah kalau dia misalnya punya dia, ibu ambil, bapak ambil kasih ke anak, ke temen yang ngerebut, nanti ketika dewasa dia ya lemah, tidak bisa mempertahankan kepemilikannya. Kemudian nomor 4, tidak membenturkan dengan adab. Rasulullah nyuruh sholat umur berapa? 7 tahun. Kemudian umur 7 sampai 10, anak itu sudah mulai dimasukkan ke komunitas. Jadi sudah disuruh masuk sekolah. Jadi jangan sampai anak itu di rumah aja Pak umur 10, umur 7. Enggak boleh sekolah didik sendiri, enggak. Harus diberikan ruang dia bersosial. Nah, anak yang egonya sudah kenyang, maka nanti di umur 7 ini dia maka menjadi orang yang bisa bersosial. Karena dia kalau biasa terzolimi, kalau enggak nanti menzolimi temannya, karena merasa tercederai kepemilikan dia, atau dia menjadi orang yang pasrah dizolimi terus. Nah, baik. Nah, mulai kebayang Pak ya, anaknya yang di pesantren masuk yang mana, kurang atau lebihnya. Nah, baik. Nah di pesantren kami juga ini PR-nya ada yang santriwati yang memang ya kami harus menguatkan di situ. Jadi dia merasa saya diejek, tapi dia enggak bisa untuk mempertahankan diri ya minimal dihargai gitu, perlu kita dorong. Terus kemudian dikenalkan dengan peran sosial dan tanggung jawab dan mengenal hukum Allah dalam muamalah. Nah, indikatornya anak memiliki peran sosial dan hukum. Nah, jadi sudah bisa bersosial dengan baik. Fitrah jasmani. Nah, baik. Alhamdulillah santriwati yang masuk di sini rata-rata sudah baik fitrah jasmani. Fitrah jasmani itu apa Pak? Anak-anak itu pola hidupnya sehat. Nah, di nomor 0-6 tahun lihat di halaman 12. 1, pola kebutuhan makan. Jadi makannya terbiasa teratur, tidak berlebihan, tidak kurang. Kedua, tidurnya cukup. Ketiga, bersihan. Keempat, gerak. Nah ini di pesantren kami usahakan ada semua. Jadi nggak ngaji doang Bu, ada pramuka, ada olahraga, gerak. Terus kebersihan. Nah kebersihan ini kami di awal-awal memang butuh effort juga. Ada yang belum biasa sikat gigi kalau mau tidur. Nah jadi nanti kalau masih kurang, nah di rumah ya sempurnakan, bantu kami. Terus kadang bajunya kotor, biasa kotor. Nah, kita nasihatin harus bersih. Terus kita punya jadwal piket bersihin WC. Nah, itu kita berusaha bagaimana anak itu bersih. Nah, kalau makan ya insya Allah kita berusaha memberikan makan yang baik dan teratur. Dan bahkan kita makan malamnya sebelum maghrib mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bangun malamnya mudah, gak kekenyangan. Kalau kita susah bangun malam, biasanya makan malamnya jam 10 itu. Wah, udah capek itu, gitu biasanya. Dan bisa menimbulkan kegemukan, betul Pak ya? Nah, kan ya sahabat Rasul itu seger badannya, jarang begadang karena ya tidak baik. Kemudian umur 7 sampai 10 tahun, ya sudah punya aktivitas olahraga. Jadi dia sudah biasa main bola dan seterusnya, atau perempuan ada permainan geraknya. Anak-anak bersihan insya Allah sudah cukup baik.
Nah, tinggal nanti dicek kalau ke rumah masalah sikat gigi sebelum tidur. Itu kami agak berat karena enggak mungkin liatin, penasihatin. Ya Pak ya, di rumah liatin ini pesan saya kalau pas pulang, mau tidur sikat gigi enggak, bangun tidur sikat gigi enggak. Nah, baik. Terakhir fitrah perkembangan. Nah, itu sebenarnya dalam Islam enggak ada Pak, anak semakin cepat semakin baik, enggak ada. Harus berkembang sesuai tahapan umurnya. Misal, anak saya sudah beradab umur 2 tahun. Suruh siapa beradab? Anak itu tidak boleh dibenturkan dengan adab ketika belum 7 tahun. Rasulullah nyuruh sholat umur berapa? 7 tahun. Nah, jadi biarin aja dia, namanya anak-anak, dia akalnya belum sempurna. Nah, kemudian umurnya 0 sampai 6 tahun itu perkembangan harus berkembang bismillah semampu kita sesuai fitrah. 7 sampai 10. 10 sampai 15 dan pasca baligh. Seperti itu. Nah, adab ini di luar fitrah karena fitrah itu kita tumbuhkan, adab itu memang kita masukkan. Karenanya di sini dalam nilai pesantren salah satunya beradab kepada guru. Tadi sebagaimana Kiai sampaikan, dan yang kami pegang beradab kepada orang tua, beradab kepada para ulama. Nah, karena kalau tidak dibiasakan dari kecil, ada Kiai Ustadz lewat biasa saja. Enggak, datengin, cium tangannya. Itu harus dari kecil. Insya Allah kita tanamkan itu, dan itu dimulai dari umur 7 sampai 10 tahun, dan diharapkan umur ketika balik adabnya sudah koheren, masuk dalam diri mereka. Dan itu sebelum liburan kemarin yang kami tekankan Pak. Jadi anak-anak itu harus beradab sama ibu sama bapak, mengucapkan terima kasih. Dan bahkan ada, kemarin saya ngomong gini, anak-anak, pejamkan matanya. Siapa di antara kalian yang kemarin nelpon belum mengucapkan terima kasih ke bapak sama ibunya? Ada yang ngangkat. Tapi merem, jadi temannya nggak ada yang lihat. Betapa kami ingin anak ini beradab. Terus siapa yang sudah pernah misalnya mijit orang tuanya? Ada yang angkat tangan, ada yang enggak. Ada yang berbicara, Ustadz di rumah saya susah ngomong terima kasih. Memang di rumah saya lingkungannya agak susah. Jadi jarang orang tuanya ngomong makasih mama, makasih bapak, terima kasih, saya senang, tuh jarang di keluarga. Tapi kata saya, kamu yang harus berubah. Nah, karenanya ayo kita berjuang, saya dorong dari anaknya supaya menjadikan lingkungan keluarga itu lingkungan yang hangat, biasa ngomong terima kasih, biasa bersih, bapak juga di rumah, dan ketika ketemu, nah, kalau anaknya ngomong terima kasih, ya agak berat, misalnya kalau tidak biasa, oh makasih nak, bapak juga sayang sama kamu. Kalau tidak biasa memang sulit, memang sulit sekali. Dan ada hadis Rasulullah SAW, saya bapak semangat ya, mengungkapkan. Nah, PR sekarang nanti bapak ibu tasmi ya, tasmi. Kalau anaknya mau terima kasih, bapaknya dulu makasih ya, jadi anak soleh, ungkapkan. Dan ini ibadah. Ya, ini ibadah. Dalam hadis Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang sudah dekat sekali sama sahabatnya, dekat banget, dekat banget. Terus kata Rasul, hal ballaghta ilai, udah ngomong belum kepada temanmu kamu tuh sayang sama dia? La ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Sampaikan. Ini perintah siapa? Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disuruh ngomong ke temannya apa ke anaknya? Teman. Oke. Kira-kira lebih berhak anak atau teman kita? Anak. Nah, karenanya itu dari kami, Bapak yang kami muliakan, masih sisa insya Allah 10 menit karena kami targetkan 45 menit. Apabila ada yang mau tanyakan, kami persilahkan. Fadhal. Wah, sudah beres ya Bu ya, tinggal diamalkan ini, sudah paham. Oke. Oh iya, sudah. Ya silahkan langsung aja Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umum banget ya, melihat sendiri. Misalnya cita-citanya satu gitu ya. Tapi seiring perkembangan entah apa yang dia lihat, atau mungkin dia rasakan, atau mungkin
obrolan di tahun berikut itu beda gitu. Berapa tahun B kira-kira secara yang hidroh gimana? Baik, bismillah. Itu ada di fitrah bakat. Oke, biar kita sambil buka-buka sedikit di halaman 8 ya, silakan dibuka. Baik. Jadi seharusnya sebagai orang tua kan begini Pak ya. 0 sampai 7 tahun sifat uniknya ditandai. Anak ini satu cerewet, nggak mau disuruh, nggak bisa diem. Itu udah sifat unik. Nah nanti 7 sampai 10 kita sudah cari aktivitas yang sesuai. Cerewet berarti dia digabungkan seharusnya nih Pak ya, seharusnya. Bukan berarti kita supaya terlalu menyesali diri, enggak. Yang cerewet ada komunitas, misalnya di situ komunitas itu kumpulan-kumpulan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya semangat untuk mengembangkan anaknya lebih dalam. Sekarang banyak. Misalnya komunitas untuk membaca. Nanti anak-anak itu baca depan teman-teman ada. Atau komunitas ya anak-anak untuk bagaimana berekspresi dan seterusnya. Terus leadership misalnya anak-anak ini ya diperlihatkan atau sudah mulai dikenalkan dengan misalnya di politik misalnya presiden itu bagus, Presiden Erdogan misalnya, Umar bin Khattab gitu Pak. Nah sehingga nanti di umur 7 sampai 10 tuh dia sudah kebayang magangnya di mana. Misalnya anak saya hobinya dagang, dagangnya senengnya buat kue, nanti udah kebayang. Oke, supaya ada gambaran, ini memang butuh finansial Bu ya, Bapak-bapak ya. Sekali lagi bukan untuk penyesalan ya Bu ya, cuman seharusnya begini toh. Saya punya kenalan Bu, memang pakar pendidikan, dokter beliau, anaknya umur atau di kelas 1 SMA dapat beasiswa di New Zealand untuk bagaimana meneliti sapi, magang. Dia satu-satunya di antara mahasiswa-mahasiswa yang diterima dari Kedutaan Besar New Zealand yang masih kecil, semuanya S1. Bayangkan. Kenapa? Ibunya tahu anak ini waktu kecil dia senangnya sama hewan aja Pak. Hewan kan banyak Pak ya. Ada kambing, ada sapi, ada apa. Terus dia di umur 7 tahun itu paling suka, umur 10 tahun paling suka sama sapi. Udah kan ketemu kan? Udah sama sapi. Akhirnya dia dimagangkan ke pakar peternak sapi di Jawa Timur, di apa. Sehingga dia ketika SMP itu sudah paham sapi lagi stres, sapi lagi pengen kawin, sapi kelaparan, susu sapi yang enak apa enggak, dan itu ketahuan, saya kecut, berarti dia itu lagi misalnya apa gitu. Nah, akhirnya dia sudah paham sapi, psikologi sapi sejak dia SMP, dan dia apakah itu enggak, apakah dia sekolah khusus enggak, pas lagi liburan, dimagangkan. Nah, karenanya harapan saya nanti Bapak Ibu silahkan, ada yang profesinya buat kue, profesinya petani, profesinya apa, nanti liburan bagusnya tukeran Pak. Coba anak saya disuruh apa aja gitu Pak. Sehingga nanti dia belajar bersosial dengan orang yang lebih tua, dan akhirnya dia nanti pas pulang gini, dia ngomong sendiri Pak, bukan kalau anak itu udah berubah bagus berarti. Ngomong sendiri misalnya, "Dek, setelah magang ini kamu pengen ke peternakan apa?" Cerita itu kawan kami. "Saya mau ke peternakan kambing, terus besok peternakan sapi, besok peternakan apa? Ayam." Akhirnya, "Kamu kira-kira paling suka di peternakan apa?" "Sapi Bu, saya paling seneng." Lihat aktivitasnya apa? Mudah, easy. Lihat Pak, di nomor 8 ada 4E. Di paling kanan itu easy, aktivitasnya itu dia mudah dilakukan sama dia. Enjoy, excellent, sempurna. Nah, di sini kami berusaha membahas. Ada anak itu Bu yang misalnya belajar matematika itu dia mudah banget. Dan dia enjoy, temannya gini, "Apa ini?" Dan kita nggak memaksakan banget, yang lainnya harus bisa banget. Jadi kita nggak, makanya saya rahasiakan kan ranking, dia umumin nggak, karena di pesantren ya bisa jadi anak itu pinternya bukan di pelajaran yang ada di pesantren. Nah, tapi nanti pas dia keluar, dia sudah tahu diri dia harus ke sini gitu, minimal itu. Dan dasar ilmu agamanya sudah
kuat. Karena kita belajar tetap ilmu agama harus. Nah, jadi minta tolong sama Allah, Pak. Intinya itu nomor satu. Kemudian bantu anaknya yang eksplor diri, dikenalkan dengan berbagai macam profesi, dimagangkan. Bapak punya saudara petani, titipkan. Bapak punya saudara ustadz, bantu dia dimagangkan, suruh ngajar. Nanti itu ada program di pesantren di kelas 2 MTS, insya Allah. Insya Allah. Gitu Pak ya. Jadi bagus, nggak apa-apa ekspor. Jadi berubah nggak apa-apa. Harapannya nanti ketika dia milih jurusan kuliah sudah matang Pak. Jangan sampai karena di Indonesia 80% lebih mahasiswa Indonesia salah jurusan. Kalau salah jurusan salah kerja. Kalau salah kerja berarti kerjanya dia nyaman nggak? Nggak nyaman. Maka produktivitas bangsa ini lemah. Kayak gitu. Oke. Terakhir. Nah, cukup Pak ya, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi, silakan. Terakhir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya, kemudian kita dari awal sampai sekarang juga masih menjelaskan tentang bagaimana mendidik anak dari psikologi, kemudian ada 8 poin tadi, dan saya senang sekali. Cuma memang untuk saat ini saya anaknya nggak ada yang tanggal, jadi kan 9 sampai 10 tahun. Saya harus menerima pelajaran yang proses baru pasti tahu nanti. Jadi saya punya anak 5-nya macam-macam. Dan ada 2 anak yang punya cita-cita dari kecil sampai sekarang, dari umur 3 tahun setengah sampai sekarang kelas 3 aliyah. Tidak berubah cita-cita, bahkan akan mengambil ingin kuliah, dan kuliah itu sesuai dengan cita-cita. Ada juga anak saya yang membantah, mungkin apa, karena saya belum dapat pelajaran ini kali ya, jadi tidak bisa memantau bagaimana caranya pengembangan anak. Hanya mungkin apa dulu ke tempat kebetulan saja, sehingga saya itu tidak lupa walaupun namanya lupa apa yang disebutkan oleh Ustaz Taufik tadi. Jadi memang anak untuk saat ini banyak yang mengambil tren saja. Kalau dia mengambil tren berarti dia belum mengerti tujuan hidupnya, kira-kira begitu ya. Oh, demikian ya. Baik. Saya tambahkan sebagai penutup. Jadi ada anak itu yang memang punya jiwa analisa yang kuat dan bisa menganalisis dirinya siapa sejak kecil. Ada Pak. Ada yang memang kemampuan analisanya kurang. Nah itu yang perlu bimbingan. Nah anak saya itu, ini cerita Pak ya, supaya nanti ibu-ibu lebih semangat lagi tentang harus mengenal anak dengan bantuan pakar. Ketika anak saya di fingerprint, terus dikasih tahu kemampuan salah satu adalah analisa. Kemudian di akhir ditulis kemungkinan. Nama ilmu pengetahuan nggak ada yang pasti 100% Pak ya. Allah yang Maha tahu. Kita hanya berusaha. Dan dalam ilmu pengetahuan nggak ada 100% pasti ilmu apapun. Bahkan ilmu sains pun mesti ada 99,9% bisa membunuh kuman. Lihat di Lifebuoy. Itu karena apa? Karena nggak ada yang pasti. Karena Allah yang paling tahu apa yang terjadi dan paling tahu hakikat segala sesuatu. Nah, berdasarkan analisa itu, maka anak saya cocoknya nanti adalah satu sebagai anak yang dewasa nanti profesinya sebagai koki. Kedua dokter bedah. Nah, itu berdasarkan analisa. Dan karena anak saya itu punya kemampuan analisa yang tinggi, maka dia waktu kecil umur 3 tahun. Afnan mau jadi koki kalau enggak dokter. Sesuai enggak Pak? Jadi saya juga aneh, anak kok bisa begini. Ya itu Bu, itu sisi kuat. Dan dari sisi kuat dan sisi lemah enggak ada. Nah kita fokus di sisi kuatnya aja. Nah dia bisa menganalisa diri dia karena dia merasa gini.
Saya nyaman kalau lagi ngeliat uminya masak, kalau dia ikut buat kue nyaman. Oh itu saya. Terus dia ngeliat game dokter, karena kan ada di ini game ya, ngasih suntikan, dia nyaman. Nah jadi ada anak yang memang pandai menganalisa dari kecil dan Bapak bersyukur alhamdulillah dari kecil, oh saya mau jadi ustadz mungkin ya di bidang agama, itu bagus dia terus, insya Allah jadi Pak, nggak goyang dia, mateng kan, mateng, jadi nambah terus. Ada anak memang harus kita bina karena kemampuan analisanya kurang. Nah, kan itu ibu-ibu cukup ya dalam bapak-bapak. Alhamdulillah insya Allah di bulan Maret itu pertemuan terakhir kita belajar secara umum bagaimana mendidik anak-anak kita semua. Setelah itu ya nanti kita bareng-bareng, kan umumnya sudah Pak ya, nanti dari pesantren ada program-program yang di mana mengamalkan ini kami mohon sekali untuk bareng-bareng gitu ya, untuk bareng-bareng mensukseskan tujuan kita semua mendidik anak kita menjadi anak yang saleh dan muslih. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan kami beristighfar, dan apabila ada hal yang baik dari Allah Subhanahu wa taala beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jazakumullah khair ala husnul istima'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk materinya. Mudah-mudahan materi yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita kehidupan dunia. Baik, memasuki acara yang terakhir untuk mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majelis bersama. Subhanallah wa bihamdihi. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan.